Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Nah, selamat datang kembali di sesi bedah materi kita. Hari ini kita bakal membedah sesuatu yang jujur saja kita lakukan setiap hari, tapi mungkin kita jarang banget berhenti sejenak buat merenungkan makna aslinya. Kita akan mengupas tuntas prinsip bersuci dalam Islam langsung dari sumber utamanya nih, yaitu Al-Quran, Surah Al-Ma'idah ayat ke-6. Coba deh perhatikan kutipan luar biasa ini. Allah tidak ingin mempersulit tapi menyempurnakan nikmat. Ini tuh bukan cuma sekedar kalimat puitis loh. Ini adalah fondasi filosofis dari syariat Islam itu sendiri. Seringkali kan kita mikir rutinitas bersuci itu kayak aturan baku yang kaku atau malah terasa seperti beban sebelum mulai ibadah, betul nggak? Tapi materi yang kita bedah hari ini benar-benar memutarbalikkan pemikiran itu. Bersuci itu sama sekali bukan rintangan. Justru ini adalah cara Sang Pencipta menyempurnakan nikmatnya buat kita. Bayangin aja pergeseran mindsetnya dari yang awalnya, aduh saya harus wudhu nih, menjadi wah saya dikasih kesempatan istimewa untuk menyucikan diri. Jadi, mari kita masuk ke bagian pertama, makna kesempurnaan nikmat untuk benar-benar memahami tujuan dari syariat ini. Kalau kita telusuri, aturan-aturan ini tuh berakar murni pada kasih sayang Allah. Ketika kita melihat pedoman bersuci, kita sama sekali nggak sedang berhadapan dengan birokrasi spiritual yang ribet. Menariknya, konsep bersuci ini punya dualitas yang sangat indah. Di satu sisi, ada skenario ideal, yaitu saat ada air, yang otomatis mengarahkan kita untuk wudhu. Tapi di sisi lain, ada jalur pengecualian nih. Kalau tidak ada air atau kita sedang dalam kondisi uzur, ada solusi alternatif, yaitu tayamum. Kelihatan banget kan fleksibilitasnya? Syariat Islam itu nggak buta terhadap kondisi kita di lapangan. Ibaratnya, kalau satu pintu tertutup karena keadaan darurat, pintu kemudahan lainnya langsung terbuka lebar. Oke, sekarang kita bahas detailnya. Kita mulai dari bagian kedua, jalur kiri, syariat wudhu, yang mewakili keadaan ideal. Dalam keseharian kita yang normal, di mana air bersih mengalir deras, ini adalah rute utama kita. Ada 4 langkah spesifik yang disyariatkan sebelum kita menghadap Sang Pencipta. Pertama, membasuh wajah. Kedua, membasuh tangan sampai ke siku. Ketiga, mengusap sebagian kepala. Dan terakhir, membasuh kaki hingga ke mata kaki. Sangat terstruktur, jelas, dan gampang banget diikutikan. Tapi ingat, ini bukan cuma soal membersihkan debu atau keringat di kulit. Ini tuh ibarat tombol reset secara psikologis, membantu mendinginkan pikiran yang lagi kusut, dan menyiapkan mental kita buat beralih dari hiruk-pikuk urusan duniawi, menuju momen intim ngobrol dengan Pencipta kita. Lalu, gimana kalau situasinya nggak ideal? Kita masuk ke bagian ketiga. Jalur kanan, keringanan tayamum sebagai solusi untuk kondisi pengecualian dan uzur. Islam itu sangat praktis, teman-teman. Sangat realistis dengan keterbatasan kita sebagai manusia. Kalau keadaan ideal tadi nggak bisa dipenuhi, kuncinya ada pada kata uzur. Apa sih sebenarnya uzur itu? Sederhananya, ini adalah alasan sah atau kondisi darurat. Coba bayangin, Anda lagi di pesawat selama belasan jam. Atau amit-amit, lagi sakit parah di rumah sakit dan kata dokter, sama sekali nggak boleh kena air. Atau mungkin lagi mendaki gunung dan air minum cuma sisa setengah botol buat bertahan hidup. Nah, di situasi-situasi modern yang sangat relevan ini, aturan bersuci itu beradaptasi. Tayamum hadir sebagai keringanan luar biasa, memastikan hak dan koneksi ibadah kita dengan Allah nggak akan terputus, cuma gara-gara kendala teknis atau logistik. Dan tahu nggak apa yang paling menakjubkan? Prosesnya luar biasa simpel. Cuma butuh 2 langkah dasar menggunakan debu atau permukaan yang bersih, usap wajah, lalu usap tangan. Udah, cuma itu. Nggak ada kerumitan tambahan. Ini kayak bukti nyata yang memvalidasi konsep kita di awal tadi, bahwa Allah beneran nggak bermaksud mempersulit kita. Lewat alternatif yang sangat ringan ini, esensi menyucikan diri tetap terjaga, tanpa sedikitpun menambah beban fisik atau pikiran buat kita yang lagi kesusahan. Dan akhirnya kita sampai di puncak pembahasannya. Bagian keempat, syukur melalui ibadah sholat, yang merupakan tujuan akhir dari bersuci. Jadi, dari semua tindakan fisik tadi sebenarnya bermuara ke satu filosofi spiritual yang sangat dalam. Pertama, kita disadarkan akan nikmat kemudahan. Aturan ini tuh hidup dan bernafas bareng kita, nggak kaku. Kedua, kita jadi paham tujuan Allah yang sebenarnya. Allah nggak mensyariatkan ini untuk ngasih beban, tapi murni buat membersihkan lahir batin kita dan menyempurnakan nikmatnya biar kita bisa berada dalam versi terbaik diri kita. Nah, poin ketiganya yang jadi ujung dari segalanya adalah agar kamu bersyukur. Perasaan syukur yang meluap karena ngerasain kemudahan inilah yang kemudian kita wujudkan secara nyata lewat ibadah sholat. Karena persiapan yang tenang dan penuh kesadaran pasti akan menghasilkan kualitas ibadah yang jauh lebih baik. Jadi, sebelum kita tutup, coba deh renungkan hal ini sejenak.
Setelah melihat indahnya peta struktur syariat tadi, apakah Anda masih memandang wudhu itu sekedar rutinitas atau beban pekerjaan harian? Ataukah sekarang Anda melihatnya sebagai sebuah karunia indah yang secara aktif menyempurnakan sholat Anda setiap hari? Semoga bedah materi kali ini bisa mengubah cara kita dan bikin kita tersenyum saat melangkah ke tempat wudhu nanti ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.